Di sini yang sudah hadir ini ada 135. Tadi dari ISI, tadi juga ada teman-teman ISI Padang. Semoga sudah hadir juga. Di ada dosennya juga saya informasikan. Nggak tahu mungkin sudah hadir juga. Kemudian ada teman-teman lain, ini ada Om Pius juga ya, dan om-om yang lain. Salam semuanya, nggak bisa sebutin nih, nggak kelihatan nih mukanya. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya, buat teman-teman yang mungkin baru berbuka juga bisa santai juga dengerin kita punya eh, talk show. Silakan Om Eko, monggo. Ini nanti Perkenalkan luar biasa tadi Pak. Om. ya, ini teman-teman semua, ini saya panggil teman-teman ya karena kalau panggil om-om kayaknya nanti yang mahasiswa, ih ngapain kok saya dipanggil om-om katanya baru. Iya bener juga Om. Oke, apa namanya? Sifatnya nanti kita diskusi bareng ya. Jadi boleh juga nanti kalau mau yang ada yang mau bertanya boleh angkat tangan atau chat boleh. Mungkin kita mulai. Saya bahas sedikit nih dari bukunya untuk sebagai pembuka ya. Bukunya ini yang menarik dari buku ini adalah jadi kalau misalnya kita ngomongin drone, penggunaan drone di Indonesia untuk bidang komersil yang secara umum ya, itu mungkin mulai ramai itu di 2015 ya Om Hercang ya. Nah, lalu Betul. tahun 2017 tuh tepatnya di 2017 Desember Om Hercang nerbitin buku nih. Ya. 7 hari belajar drone. Yang menarik ketika saya baca nih sampai kemarin saya baca itu isinya kok masih relevan ya sampai hari ini. Nah, itu kan berarti kan Om Heri ini udah mikirin dari pertama kali drone ada sampai ke depannya dan mungkin sampai nanti-nanti kalau kita ngomongin penggunaan drone di dunia fotografi pasti hubungannya sama nah ini apa aja sih yang harus dipelajarin gitu kan. Yang pertama pastinya kita harus kenalan sama drone-nya dulu ya. Lalu mengoperasikan drone-nya. Jadi kalau ngomongin fotografi di darat itu kan kita kenalan sama kameranya gimana sih cara ngoperasiin. Nah, PR-nya ketika ngoperasiin drone adalah bukan cuma ngoperasiin kameranya, tapi juga nerbangin drone-nya nih. Nerbangin drone-nya apa yang jadi beda? Wah, panjang lebar nanti boleh diceritain. Lalu karena dia terbang, baterainya juga terbatas, lalu akan berbagi ruang udara dengan pengguna ruang udara yang lain seperti misalnya ada helikopter, ada pesawat-pesawat kecil. Mungkin kalau pesawat komersil lebih tinggi ya. Kalau kita ngomongin drone fotografi jarang banget sih tinggi-tinggi. Kita ngomongnya rendah aja ya Om Her ya. Walaupun kadang-kadang satu dua ada yang tinggi ya. Tapi tetap kalau ngomongin safety prosedur, nah karena dia terbang menggunakan ruang udara, pasti harus ngomongin berapa koordinasi dengan pengguna ruang udara yang lain. Dan jadinya menurut standar dunia aviasi harus ada safety prosedur gitu. Nah, ini yang dibahas di poin keempatnya di bukunya. Berarti hari keempat nih di judulnya. Jadi bukunya tuh ngebahasnya hari satu belajar apa, hari kedua belajar apa, hari ketiga belajar apa, hari keempat belajar apa. Terus hari kelima belajar mapping drone. Apa sih itu mapping? Nanti boleh diceritain lebih lanjut nih. Kenapa apa hubungannya sama fotografi gitu kan? Kenapa ada jadi satu bab tersendiri? Lalu kalau kita ngomongin fotografi lagi, kalau orang fotografi pasti udah belajar kamera secara teknis, kita belajar komposisi dan creative setting. Di hari ketujuh Nusantara with Drone ini lebih memancing ya, memancing kita semua yang baca bukunya untuk wah ternyata begini nih kalau drone fotografi itu gitu. Karena yang berbeda kalau misalnya nanti teman-teman baca bukunya atau yang sudah pernah baca bukunya pastinya adalah ternyata dengan angle yang nggak pernah kita bayangkan karena kita nggak terbang ya, banyak hal-hal menarik yang bisa kelihatan gitu. Nah itu mungkin sekilas sebelum kita bahas lebih jauh tentang isi bukunya. Tapi sebelum lebih jauh nih, kalau buka bukunya nih di halaman-halaman awal ya, ini foto yang sangat mahal nih. Jadi uh, dia Om Heri Chang ya yang bikin ya foto yang ini. Om Eko, ya. Ini bukan foto saya, Oh bukan fotonya Om. bukan.
Jelas foto mahal Om. Soalnya kalau kita ngomongin mau bikin foto di Borobudur pasti kontak sama Om Bion tadi yang buka acara ya. Tapi apakah Betul, Om betul. pernah bikin foto kayak gini nggak Ini Om? iya, ini Ya. kebetulan tadi sebelumnya tadi udah jelasin sama Om Eko cukup banyak ini kebetulan Om Eko dosen ya, jadi kayaknya bedah bukunya detail banget ini. Ya ini bukan foto saya Om Eko. Mhm. Ada di dalam buku ini adalah pilot-pilot penerbang. Di dalamnya ada di belakang ada info tentang pilot-pilotnya. Kenapa saya bikin buku ini? Karena kepingin mewadahi juga buat teman-teman yang memiliki karya yang tentunya terkadang nggak bisa disalurkan kan gitu. Mungkin di IG aja, di sosial media ini ada bentuk cetak ya yang bisa terlihat. Jadi di bawahnya biasanya saya tulis ataupun di belakangnya bahwa foto ini eh, milik siapa begitu ya. Jadi eh, termasuk ada fotonya Om Anton nih. Hmm. Ini ada nanti ada fotonya Om Anton juga di dalamnya. Semoga Om Anton masih ingat. Itu. Jadi ini bukan foto saya Om. Siap-siap Ini Om. Nah, saya eh, pertama kali pas buka itu pas lihat foto ini langsung wah ini foto mahal banget karena kalau kita ngomongin hari ini peraturan udah sangat jauh berbeda gitu ya. ya Yang ada foto Monas juga Om. Oke. Om, kalau boleh tahu nih Om, berapa lama sih pembuatan buku ini? Lalu apa aja kendalanya? Mm-mm. Dan kalau boleh diceritain dikit deh proses pembuatannya nih. Berarti kan Om kan berarti belajar banyak nih Om dari pas 2015. Wah ini ada kamera bisa terbang seru gitu kan. Terus belajar terbangin, belajar motret. Tapi kan ternyata yang dibahas di buku ini nggak cuma tentang memotret dari udara, tapi tadi banyak ya tentang alatnya juga, si drone-nya, ternyata cara nerbanginnya, terus ada ngomongin, bahkan kalau lihat di bukunya walaupun nggak ada di babnya juga ada peraturannya ya Om, dijelasin dikit ya tentang Betul betul. penerbangan. Nah, boleh nggak Om dijelasin dikit nih proses pembuatannya dan kendalanya gitu? Ya, thank you Om. Ya ini kendalanya sebenarnya ada beberapa ya Om ya. Ini kendalanya pertama kali ide membuat buku ini cukup unik. Sebelumnya saya sebenarnya sudah mungkin sejak jadi fotografer mungkin 2-3 tahun setelahnya itu sudah mau menulis ya, tapi ada kendala di mana mungkin terlalu banyak apa ya aturan dan sebagainya seperti itu ya yang membuat itu berbeda. Nah, kendala pertama mungkin waktu itu saya berpikir bagaimana membuat buku yang menarik ya, tidak hanya menarik untuk kita baca, tapi bisa menarik untuk jangka panjangnya gitu ya. Nah itu idenya cukup sulit, terutama waktu itu di buku pertama ya, Om Eko. Nah pas waktu ada saya kesempatan bikin buku, yang pertama singkat aja itu fotografi 7 hari belajar foto yang ini. Nah ini saya sudah pikirkan dulu konsepnya gitu. Nah konsepnya ini berkaitan terus dengan sampai ke 7 hari. Jadi 7 hari belajar fotografi, kemudian 7 hari belajar foto makanan dan drone. Nah, semuanya 7 hari itu karena eh, bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini menurut saya cukup relevan ya, karena di tahun-tahun itu internet sudah makin cepat, ada online-online shop sudah mulai bermunculan ya. Jadi orang nggak mau belajar lama lah, kira-kira seperti itu. Dan saya rasa angka 7 atau 7 hari ini mewakili hari kita ya. Kita bekerja sampai mungkin selesai 2 hari lah, kira-kira seperti itu. Nah, idenya seperti itu. Nah, kemudian saya bikin bukunya juga ukurannya sama nih Om. Jadi sehingga nanti bisa dipajang nih. Kalau 3 gitu bukunya enak dipajang, warna-warnanya beda. Nah, warna yang merah ataupun orange ini untuk fotografi, yang biru untuk drone karena apa dekat sama apa sky ya ataupun udara ataupun drone yang kita terbangkan kira-kira. Jadi langit lah kira-kira. Hmm. Ya kendalanya waktu itu bagaimana membuat foto ini jadi relevan ya kira-kira Om ke depannya gitu. Jadi saya dulu lihat buku-buku fotografi ya, mungkin teman-teman
ya seangkatan saya ataupun di bawahnya, kalau lihat buku fotografi akan sangat sulit ditemukan buku fotografi yang memiliki full color itu satu. Ya, rata-rata mungkin nggak tahu nih, mungkin Om Pius juga mungkin pernah punya pengalaman di, terutama yang Indonesia ya, itu mostly buku fotonya itu warnanya di sebelah kiri, sebelah kanan tidak berwarna gitu ya. Nah, kendala itu juga saya di waktu di penerbitan itu juga diinformasikan, Om ini kosnya mahal Om gitu, mungkin di atas 100.000 gitu, nggak masalah gitu, karena rata-rata buku-buku fotografi itu kalau mau cepet laku di bawah 100 gitu. Saya ngomong nggak apa-apa Pak. Nah teman-teman kalau beli buku saya itu semua full color gitu, karena saya mendasarkan fotografi adalah color gitu ya, ataupun warna ya, kecuali fotografi hitam putih ya, itu lain cerita gitu ya. Jadi saya memberikan itu untuk teman-teman bisa termanjakan lah ya fotonya, bukunya. Jadi mereka bisa baca buku itu dengan enak gitu, dengan ada contohnya. Nah kebetulan saya ada background juga di kuliah, tapi tidak di saat S1 dan 3 di desain. Dan saya bikin buku sendiri nih, Om Eko. Layoutnya semua dari saya, kemudian saya kasih ke penerbit. Nah, kendalanya pertama tadi saya ulangin yaitu untuk menemukan ide di mana semua bisa terangkum menjadi satu dan cukup relevan sampai menurut saya waktu itu jangka yang saya pikirkan kurang lebih sekitar 5 tahunan. Oke. Minimal ya, minimal. Hmm. Sebenarnya 5 tahun sih ada banyak sekali buku-buku yang 1 atau 2 tahun sudah terlewatkan ya. Ini kebetulan buku saya sudah cetakan, kalau nggak salah ini cetakan ketiga atau keempat ya, revisi juga. Jadi ada beberapa tambahannya. Ya, Jadi sudah dicetak kurang lebih sekitar 10 ribuan ya, 10 ribu eksemplar di seluruh Indonesia dari 2017, kemudian ada beberapa terbitan lagi, dan kemarin 2024 dicetak lagi. baik. Wih. Itu kendalanya satu. Hmm. Itu yang kedua adalah sebenarnya kesininya ya Om ya. Kesini ini ada suatu waktu di 2000 berapa ya sih saya, 2019 kayaknya ya. Itu di Gramedia, kebetulan buku kita diterbitkan oleh Gramedia. Itu ada satu waktu di mana satu locker ataupun satu shelf di Gramedia itu hanya buku saya Om Eko. Hmm. Nah, saya pernah ditanya sama teman saya, waduh keren dong Om Heri gitu ya, foto bukunya di sana. Sebenarnya saya nggak merasa berbangga sih. Saya sudah kasih tahu ke teman saya itu, waduh, ini tanda-tanda yang tidak mengenakan. Dan betul, di suatu ketika di 2022 kalau nggak salah ya, itu tidak ada sama sekali buku-buku fotografi, apalagi sekarang tidak ada. Khusus fotografi ataupun desain pun juga sudah ada, tidak ada. Kira-kira seperti itu. Jadi kemunculan buku ini dicetak ulang ataupun edisi revisi sih menurut saya cukup angin segar lah buat saya juga. Ya, ya. Oke nih. Eh, luar biasa ya dengan semua kendalanya. Tapi Om Heri mau memberikan apa namanya sebuah karya yang masterpiece nih kalau boleh dibilang. Tadi udah dipikirkan dari buku satu, kedua, ketiga ini kalau misalnya dijajar biar jadi collectible item gitu kan. Terus dari sisi kontennya juga pengennya berwarna semua biar memang kepake ya Om. Kalau buku fotografi hitam putih itu kalau toh fotonya hitam putih aja tetap kita cetaknya cetak color ya supaya warnanya nggak ada yang lari, kontrasnya nggak berubah gitu ya Om ya. Apalagi fotografi berwarna nih. Oke. Eh, sebelum lanjut ini tadi ada yang bertanya nih dari Om Denny Sugandi, izin bertanya Om Heri, kenapa saat ini belum ada lembaga sertifikasi profesi bidang teknis untuk fotografi nirawak atau fotografi menggunakan drone ya. Sedangkan saat ini udah terbit nomor unitnya nih SKK menurut apa SKKNI. Nah, yang 2024. Wah, ini obrolnya kemarin ya waktu TOT di Jogja kita sempat ngobrolin dikit ya Omer ya tentang Siap, mungkin nanti aja itu yang dibahas ya, biar profesi atau ini. gimana Om? Boleh boleh Om, kalau Om ada spill-spill dikit boleh dibahas. Tapi ini memang Ya, di luar cerita bukunya sih.
Ya itu kalau menurut saya sih memang harusnya ada, tapi kemarin itu belum ada ruang lingkupnya ya, karena ruang lingkup itu butuh dana juga untuk membuat ruang lingkup itu dari BNSP ataupun LSK ya. Ya, ya. Saya kira seperti itu. Kalau ada yang memang ada channel untuk membuat itu akan sangat baik sekali. Waktu itu kita juga pernah infokan ke Ketua Umum Om Akbar, kalau bisa ada sertifikasi untuk fotografi areal kira-kira seperti itu. Sip. Iya, jadi itu ya, Om Denny. Jadi pertama masalah memang belum ada LSP-nya karena ternyata untuk membuat itu butuh dana. Yang kedua, dari profesinya sendiri sekarang kebutuhannya biasanya permintaannya adalah sertifikasi drone-nya, artinya mampu menerbangkan drone-nya. Sementara keahliannya sejauh ini belum ada lembaga yang memberikan pekerjaan yang meminta sih ya. Biasanya cukup kalau udah certified. Justru malah lebih ditanyain adalah izinnya, izin terbangnya, notam. Makanya kalau kita di APDI kita ngomonginnya udah udah punya sertifikat pilotnya, drone-nya sudah tersertifikat atau sudah terregistrasi belum? Lalu kalau pekerjaannya lebih khusus sudah atau segera bikin dulu izin notamnya gitu. Tapi tidak pernah ditanyakan sejauh ini belum pernah ditanyakan apakah pilotnya memang ahli fotografi udara, jangan-jangan ahli mapping gitu kan ya. Sejauh ini belum sampai situ sih. Tapi itu udah pernah kita pikirkan. Udah kemarin kita sempat ngobrolin ya Om Her ya. Baik itu Om Denny. Lanjut balik ke buku ya. Menurut Om Heri nih, apa sih bagian dari buku ini yang paling penting? Jadi kan kita udah lihat daftar isi tuh, ada 7 hari itu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang paling penting dari semua itu? Atau semua sama pentingnya nih? Ya, Niko. Ini kalau saya bikin 7 hari itu, karena terbagi lagi supaya bisa dipelajari dalam 1 minggu kurang lebih ya. Dan ini suatu hal yang integrated, makanya kita mulai dari drone-nya itu sendiri, dari unit dari drone itu sendiri, kemudian nerbanginnya, kemudian setelah nerbangin kita akan belajar foto and video. Nah, tentunya foto video ini jangan melupakan konsep safety-nya, di situ ada juga. Bahkan di safety ini sudah ada simulatornya juga Om, yang kita terapkan di setiap sertifikasi. Om Eka mungkin kalau ada nanti bisa di-share juga. Jadi saya udah pikirkan jauh tuh Om. Jadi simulatornya juga ada. Ada babnya yang Kemudian mapping drone. ya Om ya? Ada babnya khusus yang belajar. Ya, mapping drone juga. Ya, di mapping drone ini mungkin terpisah ataupun tidak sama kenapa? Nah, nanti saya sampaikan. Kemudian kita belajar komposisi dan setelah itu kasih kita contoh sampel-sampel foto tentang Nusantara. Nah, tadi Nusantara di dalamnya itu ada Borobudur. Borobudurnya foto saya tuh Om yang di dalam. yang di, Yang yang malam bukan ya. Kalau malam sekarang harus pakai Sora kayaknya ya. Ini kayaknya khusus juga Om, karena terbangnya langsung melintas di atas Borobudur nih. Itu ada foto Borobudur yang harusnya sudah sangat langka tuh ya. Di atas yang pas. Itu foto saya Om. Mantap. Nah, tadi mapping drone kenapa masuk dalam sini? Karena di mapping ini memang saya sudah memikirkan kebutuhan teman-teman akan banyak di mapping juga. Waktu itu juga kita mengerjakan mapping. Sehingga dalam buku ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan konsep itu semua tuh, Om. Jadi tidak hanya, oh, gua cuma fotografi, nah itu bisa. Mappingnya sudah termasuk di dalamnya. Jadi konsep untuk workflow-nya, baik itu bagaimana mengambil datanya, Bisa. akuisisi data, kemudian ke ya akuisisi data sampai ke processingnya. Jadi memang tujuan saya supaya semuanya tercakup dalam waktu 7 hari ini. Jadi 7 bab ini menurut saya sih tidak ada yang mana yang lebih unggul ya, karena saya bikin terurut gitu kira-kira, baik itu safety sampai penerbangan drone itu sendiri. Jadi semua sama pentingnya ya Om ya. Betul, Assalamualaikum. Ini fotonya nih. Ini foto, wah langka banget ini. Jadi Om Yon kalau nanti dilihat sama apa namanya PT apa itu yang ngurusin candi itu, Balai konservasi Om kalau di ring satu. ini fotonya udah lama Om, bukan sebelum peraturannya ada Om. Kalau kalau yang bisa terbang di Borobudur, ngeliat gini cuma ketawa doang.
Berarti Om, Gak apa-apa, kan udah lama ya Om Heri Chang ya. ada Betul. tahunnya Om, ada tahunnya kan. Emang peraturannya belum ada waktu itu. Betul, betul. Oke, ini sambil saya lihat-lihat kalau ada yang cerita saya langsung cari nih fotonya. Oke, tadi kalau tentang mapping gimana Om Heri Chang? Tadi saya nangkepnya karena pada saat itu banyak orang yang pakai drone tuh selain buat foto video juga buat mapping, akhirnya dibuatlah satu bab supaya jadi bundling aja gitu ya Om. Betul, sehingga dalam satu buku ini teman-teman sudah mendapatkan banyak manfaat lah kira-kira. Hmm, Intinya seperti itu. ini yang Ataupun menarik. gambaran ya. Gambaran supaya, oh bagaimana sih proses mapping itu ada di dalam situ. Oke, ini menarik Om, karena ketika saya mempelajari sejarah drone kan memang awalnya drone fotografi, drone itu atau foto udara itu tujuannya awalnya untuk mapping sih. Estetiknya kemudian hari. Jadi emang bagian dari cerita fotografi udara, jadi cocok aja sih sebenarnya Om. Hanya tadi kalau Om waktu itu mikirnya praktis ya Om ya. Betul. Kan Mungkin Om Eko bisa kasih ini sedikit spill mapping ya buat teman-teman biar tahu kan. Waduh, Gimana? ya, ya bukan ahli mapping Om. Nanti kan ada babnya khusus nih. Nanti Om Bion mungkin punya. Kalau tadi ada minggu depan itu yang FPV, nanti minggu Oh, kedua oke. nanti kita tanya aja sama teman-teman mapping. Kalau saya sih ya karena itu lihat dari sejarah, emang fotografi awalnya, fotografi udara awalnya kebutuhannya buat mapping kan, dipakai di perang nih, terutama waktu Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua ini. Setelah itu baru mulai estetiknya dipakai di perfilman, di Hollywood gitu, dan buat karya seni pada akhirnya. Wah ini Om izin nanya ada bahas mapping menggunakan RTK, PPK, serta pengolahannya. Wah ini di luar ini Om, saya tidak paham nih. Nggak apa-apa, Om Eko ada slide-nya ya? Itu ada di bab 5. Siap, siap. Saya buka dikit ya, biar bisa dibahas nih. Sedikit aja nggak apa-apa, biar tahu. Ya, nanti kalau kalau group mapping nanti kita akan adakan. Nanti kita tunggu dari PIC-nya ya, teman-teman. Ini kita bahas dikit, boleh Om Bion ya? Nanti lebih detailnya sama teman-teman. Gas Om, gas, boleh. Oke Om, Om Heri Chang silakan. Ya, terus aja Om yang di bawah tuh. Jadi tadi teman-teman, nah ini ada prosesnya tuh. Dari menggunakan untuk GPS-nya, kemudian pengembalian data. Next-nya Om. Oke. Nah ini proses pengambilannya kan ada juga menggunakan software apa aja, sebelah kiri juga ada. Next-nya. Hmm, Next-nya lagi. ini ya. Nah ini ada cara-caranya kan. Tuh. Ini dari menggunakan software Agisoft, kebetulan kita juga jualan waktu itu ya. Jadi sampai sekarang ya. Ini jadi ada prosesnya itu sampai bikin DEM dan sebagainya. Ini gambaran umum aja sih. Oke, berarti sebenarnya di buku ini hanya gambaran umum proses mapping itu seperti apa gitu ya. Kalau udah sampai ngomongin teknologi tadi ada RTK, PPK atau apa, mungkin nanti sama teman-teman mapping kali ya yang lebih jelas. Betul, betul. Nah, Emang biasa saya lakukan ini Om Eko. Jadi contohnya seperti ini nanti ada di apa? Di pembukaan itu saya biasanya informasikan bahwa ini hanya knowledge, bukan artinya supaya mengerti semua, bukan. Ini hanya knowledge secara umum. Jadi kalau mau lebih dalam bisa ke area-area yang memang ataupun teman-teman yang ahli lah di bidang. Kebetulan kan di APDI ada juga. Ya. Kira-kira seperti itu. sebenarnya Dan lebih. bahasa-bahasa yang dipakai ini cukup sederhana, Om Eko. Hmm, Tidak yang sangat mendetail definitif gitu ya. oke, tapi apa maksudnya cukup memberikan penjelasan secara mudah kayak apa sih prosesnya gitu ya? Betul, betul. Siap Om. Ini ada lagi nih, ada yang tanya lagi katanya. Apa pendapatnya mengenai penarikan biaya izin menerbangkan drone di kawasan Taman Nasional? Wah, ini banyak pertanyaannya tentang ini ya. Bagaimana kalau diterbangkan di luar Taman Nasional? Seharusnya tidak dikenakan biaya bila berdasarkan lokasi pilot berada. Sebenarnya ini menarik juga karena kemarin juga jadi topik diskusi ya. Eh, karena ternyata peraturannya kan dibuatnya oleh Kementerian Kehutanan ya, di luar Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan yang mana sebenarnya mengatur penerbangan drone. Jadi masih kemarin juga masih ada diskusi dan mediasi ini kita belum dapat jawaban yang pasti apa sih dasarnya gitu.
Jadi sama kok Om, kalau Om Deddy bertanya, kita semua di sini bertanya dan sudah mengajukan pertanyaan, tapi belum mendapatkan jawaban yang jelas. Tapi eh, pengalaman, bukan pengalaman sih ya, dari saya muter-muter nih. Kalau misalnya saya kan di Jawa Barat tuh di Bandung, saya main ke kemarin ke Tahura, mereka nggak menerapkan itu, jadi bebas gitu. Jadi kayaknya bisa dicek aja di lokasinya masing-masing, karena nggak semua. Dan kalau ngomongin ini berarti bukan pilotnya Om, tapi drone-nya yang ada di ruang udara di atas. Nah itu kan kalau yang si apa Kementerian Kehutanan kita nggak tahu pasti peraturannya seperti apa tuh. Tapi kalau misalnya dari Dinas Perhubungan biasanya adalah pengoperasian drone-nya, artinya drone-nya memasuki kawasan ruang udara di atas apa. Nah seperti itu. Jadi bukan pilotnya, pilotnya bisa dari mana aja. Tapi yang dibahas adalah drone-nya. Nah kalau yang di ya, Kementerian Kehutanan kurang paham juga nih. Gitu mungkin Om Denny, Om Hericang mau menambahkan mungkin? Aman dong. Ini kita dulu kan pernah bahas waktu perizinan di Borobudur segala ya. Hmm, Ada Beyond pakarnya. baik. Oke Om, selanjutnya sambil yang lain kalau mau bertanya boleh ya. Om menanggapi buku ini sendiri dari 7 bab itu, terus Om udah berapa kali revisi, tapi kan pasti sebagian besar nggak berubah ya, mungkin tambahan-tambahan aja. Tapi yang kalau dari edisi pertama, hal apa sih yang udah nggak relevan lagi di hari ini tahun 2025 dari isi bukunya nih? Atau semuanya masih relevan nih sebenarnya? Kalau itu mungkin saya balikin ke Om Eko deh, mungkin yang sudah benda. Masih relevan nggak Om Eko? Karena ya itu saya berpikir sekitar 5 tahun ke depan dari 2017 minimal ya, itu saya berpikir bahwa bukunya masih relevan. Nah, contohnya simulator dulu banyak orang yang nggak tahu, nggak paham. Ini juga ada di bab 2, di mana itu yang kita pakai ya. Kemudian ada safety prosedur, itu tentang safety prosedur itu di bagian 4 ya. Jadi halaman di hari keempat itu sudah ada checklistnya Om Eko. Baik, baik. Baik itu area-area yang nggak boleh diterbangkan, no flight zone. Kemudian juga tidak boleh di kerumunan dan sebagainya, ya kan? Kemudian juga safety prosedur untuk menerbangkan ataupun membawa baterainya itu di waktu naik ke bandara ataupun naik pesawat juga kita sampaikan. Jadi mungkin tambahan-tambahan lebih detail sekarang ini sudah lebih banyak informasi ataupun peraturan yang ada, itu yang menurut saya belum masuk ya. Iya, iya. Oke Om, mungkin nanti di revisi selanjutnya kali ya Om ya. Kalau dari Om Eko sendiri yang sudah lihat bukunya gimana, masih relevan nggak? Sama ya, di sini saya nggak tahu nih kan apa masanya campur nih ya, dari 186 nih sekarang. Pasti ada yang dari teman-teman komunitas drone atau penggiat drone yang akhirnya belajar lebih dalam ke fotografi, atau ada juga yang dari teman-teman fotografi atau videografi yang mulai nyicip-nyicip pakai drone. Sebenarnya sama ya. Artinya kayak kita belajar foto nih dari zaman analog sampai era digital. Kalau kalau kita mau tahu core-nya nih, cara motret yang dari A sampai Z-nya, pasti kita harus belajar dari awal banget gitu. Nggak ada yang berubah dari zaman analog. Yang berubah mungkin teknologi aja, tapi kita harus belajar aperture ya sama gitu. Kita harus belajar ISO ya sama gitu. Kita belajar shutter ya sama, belajar komposisi ya sama gitu juga tentang drone. Walaupun drone udah pada canggih, udah pada gampang, ada yang pakai tangan langsung terbang, tapi kalau kita ngomongin safety prosedur ya pasti gitu, walaupun semuanya serba otomatis. Kalau kita ngomongin pre-flight ya pasti gitu. Udah apa namanya secanggih-canggih apapun drone-nya, kita tetap akan ngomongin gimana nih cara memulai melakukan misi gitu. Enggak, itu yang mungkin khawatirnya kalau temen-temen yang baru pegang drone apalagi di tahun 2025 kan itu ya, kayak sekarang gampangnya tinggal terbang aja gitu. Padahal waktu tahun 2015 waktu itu Phantom berapa Om? Phantom 3, Phantom 2? Tiga. 3 ya. Pasti kita harus mikirin sinyalnya sekuat apa. Kalau kejauhan lo sinyal ntar gimana gitu. Kalau sekarang kan udah aman-aman aja pulang sendiri gitu ya. Kalau dulu kita harus mikirin itu gitu banyak. Terus kalau teman-teman video mau bikin
video-video cantik itu sekarang ada fitur-fitur orbit lah, apa point of interest atau roket atau apa. Kalau dulu benar-benar belajar sendiri. Tapi kan sama aja. Artinya kalau untuk yang profesional pengen dapet shot yang gimana, semuanya pasti manual juga gitu ya. Om Eko, itu yang tadi barusan disampaikan sama Om Eko, itu ada di bab 2. Ada juga ya si apa namanya fitur ya kan. Jadi fitur-fiturnya itu juga sudah saya terbitkan semua, Om. Yang waktu itu ya, Om ya. Ya kan, di situ ada halaman 47 tuh, ada. Jadi ada yang track me ataupun follow orang itu juga sudah ada. Jadi menurut saya sendiri ya, kalau menilai buku sendiri, kecap nomor 1 nih, Om. Jadi itu ada active track segala, ada ini ada. Kelihatan nggak ya? Ketutupan Om. Oke, saya cari aja di sini gambarnya buat yang pengen lihat tapi belum ini ya. Itu yang di bab 4 ya Om ya? 2 ya? Bab 2. Itu. Baik. Jadi menurut saya sih cukup relevan ya Mas Yan, Om. Mungkin peraturan pemerintahnya yang makin banyak itu yang menurut saya yang masih perlu kita tambahkan nantinya. Tapi peraturan pun kan bukan berubah ya, tapi semakin detail. Artinya ya, tambah peraturan yang berlaku sekarang itu waktu tahun itunya masih pasal apa lalu digantikan sama yang sekarang yang lebih lengkap gitu. Jadi sebenarnya ya sama-sama aja sih, hanya lebih lengkap gitu ya. Betul. Ini dia. Jadi tetap aja fitur intelijen ini juga suatu yang boleh kita pahami ya. Walaupun mungkin kalau buat pengoperasian yang lebih rumit, akhirnya balik lagi manual aja dia terbangnya gitu kan. Kalau ini bukunya tentang foto sih, tapi semua ya video juga ada ya walaupun tentang foto ya. Ya ada di bab berapa ya foto ya? Ya saya juga membahas sedikit tentang videografi ya, nggak semuanya tentang fotografi aja gitu ya. Iya. Baik. Oke Om, pertanyaan selanjutnya nih sebelum ada teman-teman yang lain yang bertanya, ini pertanyaannya agak seru nih kan. Om Heri dari tahun 2009 udah bikin JSP ya, Jakarta School Photography. Pasti dulu sebelum ngomongin drone, ngomongin fotografi dasar tuh basic, pegang kamera, terus ada sampai ke lighting, masuk ke studio, fokus ada yang food fotografi, ada yang model, pasti gitu kan. Dari pengalaman Om Heri nih di JSP, mungkin kan ada banget tuh orang yang datang udah bisa motret, pengen belajar fotografi udara. Ada juga yang sebaliknya nih udah punya drone, belum ngerti fotografi tapi pengen belajar fotografi udara juga. Kan beda ya menerbangin drone aja sama drone fotografi nih. Itu lebih susah ngajarin teman-teman fotografer buat jadi fotografer udara gitu, atau ngajarin yang udah bisa drone tentang fotografinya. Usahaan mana tuh? Oke. Ini ya pertemanan yang memang lumayan dalam ya. Ya kalau diurut ini mungkin ada dua cerita nih Om Eko. Artinya yang kita ajar ini adalah sosok fotografer. Kalau kita lihat fotografer yang mungkin agak lama-lama itu cukup idealis ya Om. Jadi untuk ngajarin mereka fotografi udara sebenarnya akan memudahkan saya karena dia sudah jadi fotografer ya kira-kira. Jadi lebih ke arah untuk bagaimana menerbangkan drone-nya, kira-kira seperti itu. Itu lebih mudah karena dia fotografinya lebih masuk ya, kira-kira ya. Okay. Nah, sebaliknya kalau tadi satu lagi yang pilot drone kita ajarin untuk fotografi, itu jadi agak mundur balik lagi karena konsep dasarnya sama tuh Eko dengan fotografi di darat ataupun di itunya ya. Nah di bab 3 kan ada tuh Om Eko, kita belajar yang exposure. Di bab saya juga ada tuh dari setting-settingnya ya. Itu kita sebutin bagaimana speed bekerja,
kemudian bagaimana ISO bekerja, bagaimana diafragma bekerja gitu ya. Oke. Meskipun untuk saat ini ya, mostly rata-rata ya, mungkin ada dosen di sini juga fotografi, itu sangat dimudahkan sekali untuk belajar ya. Terutama kalau fotografi SLR ataupun mirrorless, kalau zaman saya itu kayaknya sudah malam itu mungkin harus menggunakan flash tambahan ya. Kalau sekarang kan ISO-nya sudah ratusan ribu gitu, yang membuat kita tidak menggunakan flash alat bantu tambahan Oh, kira-kira. Jadi kita dimudahkan oleh teknologi, tetapi perlu menjadi catatan bahwa teknologi ini sebenarnya jangan dipakai untuk kita gantungkan semuanya dengan teknologi itu ya. Meskipun ada beberapa case bisa. Contohnya ada beberapa drone, contohnya mini gitu ya, mungkin mini 3 ke bawah gitu. Kalau siang hari bagus, kalau malam hari sudah hancur sekali ya. Nah ini kita sebenarnya kalau memiliki pengetahuan untuk fotografinya, kita bisa lakukan setting gitu kira-kira. oke, itu ya. Apa kalau teman-teman fotografi pasti kalau teman-teman video, apalagi yang kontennya di IG, mini aja cukup. Teman-teman fotografi pasti pengennya minimal kalau ngomongin DJI Air series gitu ya Om ya. Kalau enggak Iya. pro-nya biar aperture-nya bisa dimainkan gitu. Oke, oke. Ya betul. Contohnya ini ya, Om Eko, banyak sekali yang Mavic 3, contohnya ada yang beli Mavic 3 ya. Itu kan bisa diatur f-stopnya seperti Phantom. Nah mereka langsung karena ya mungkin suka aja, mereka langsung beli ND ya, filter ND ditempel semua gitu. Yang menurut saya bisa dipakai, bisa enggak gitu. Dan kadang karena kesalahan penggunaan, mereka menggunakan ND-nya cukup tebal, yang gelap, dan dia terbangnya malam hari ataupun sore hari gitu ya. Akhirnya malah crash karena tidak melihat secara instrumennya juga. Nah, hal seperti itulah yang kadang karena kita tergantung dengan teknologi. Iya, iya. Jadi tetap balik lagi ya kalau ngomongin tadi, walaupun teknologi udah maju, pengetahuan dasar tetap harus paham ya Om ya. Kita tadi Meskipun dibantu ya, sangat dibantu saat ini ya, Om. artinya kan pengetahuan dasar harus paham teknologi itu buat mempermudah aja gitu ya, nggak bisa terus kita bergantung gitu saja ya Om ya. Ada kan, sorry, ada kondisi di mana hampir sudah dipengaruhi oleh teknologi, tapi dengan kita mengetahui basic knowledge itu, menghindarkan ini ya hal-hal yang kecelakaan ini, jadi safety-nya kita akan lebih tinggi sedikit gitu. I Dan see. mengetahui konsep dasarnya itu lebih lebih baik ya. Oke Om, ini udah ada pertanyaan lagi nih, wah seru-seru nih pertanyaannya. Saya bingung nih yang mana Makin duluan. malam makin seru nih kayaknya. Iya, 8.64. ini pertanyaan dari Om Aditya. Om Dion nanti izin kalau udah menurut Om Dion kemalaman tolong kasih tahu. Takutnya ini keasikan ngobrol terus kan. Karena ini makin malam pertanyaan makin seru-seru nih. Ini dari Om Aditya Pratama ada izin nanya Om Heri. Dari sisi bisnis nih, kalau buat menentukan tarif atau biaya jasa kita dalam drone fotografi dan videografi gimana ya biar kita nggak terlalu kemurahan ngasih harga atau ngerusak harga pasar. Kayak kemarin di grup foto video ada yang bahas deh. Karena Betul betul. Ada yang bahas ya. ada Om Gigi nih juga ada nih di sini kemarin yang ngasih. Mereka waktu itu kayaknya kasih itu catnya sekalian sehingga Om Gigi ketahuan ya. kemarin tuh. Apa Om? Share langsung aja Om. Iya, di mana ya? Tapi mungkin nanti lah Ini aja diinformasikan aja. Oh, sorry. yang lain nanti kalau mau ngomongin lebih detail tentang itu ya. Tapi kalau menurut saya nih kalau ngomongin tarif itu kita bisa mempelajari tergantung balik lagi ke orangnya kan. Mau mempelajari harga rata-rata di daerahnya atau mau balik lagi ke saya mau bikin standar sendiri ya boleh aja gitu. Tapi kalau untuk standar sendiri kalau buat saya sih yang pertama alat itu ada depresiasi jadi harus dipikirin. Nanti kalau udah usang kan harus diganti. Terus ada risiko harus dipikirin. Lalu ada lagi apa ya penghargaan buat diri kita. Buat diri kita ini mungkin yang paling penting. Kalau misalnya baru-baru udahlah santai. Kalau misalnya orang-orang yang PR ini kan banyak yang bukan pekerjaan utamanya tapi punya alatnya jadi udahlah nih
Kalau kayak gitu mendingan bantuin teman sekalian deh, nol aja gitu kan. Gak usah ngomong ya udah kalau di saya murah, kan itu jadi nggak enak ya. Jadi ngerusak pasar. Masalahnya dengan ngerusak pasar adalah ketika terjun beneran kita jadi nggak bisa nentuin harga kita. Jadi sama-sama ngerusak diri sendiri kalau itu ya. Kemarin nih sempat dibahas sama saya, pernah ngobrol sama beberapa temen yang membina foto video di kelasnya SMK nih di sekolahan. Jadi buat sekolahan-sekolahan ini bisa jualan. Lalu guru-gurunya jualan nih dengan pasukannya murid-muridnya kan. Harganya kita mah harga sekolah jadi murah gitu. Nah, kedepannya di daerah situ harganya murah. Yang rugi siapa? Ya semuanya, sekolahnya rugi, yang ngajarinnya ya juga nggak bisa masuk ke daerah situ karena yang ngajarinnya udah punya tarif sendiri kan di luar gitu. Kayak gitu Om. Jadi kalau ngomong ini bukan hal yang sederhana sih, pasti rumit. Tapi kira-kira patokannya gitu Om Adit. Mungkin Om Ya mungkin tambahan kalau dari saya Om Niko, ataupun dari yang tadi tanya siapa ya? Om Om, Adit, Om Adit. Om Om siapa tadi? Aditya Pratama. Oh, Om Aditya ya. Mungkin kita kan asosiasi APD ini kan juga sudah cukup besar. Mungkin dari asosiasi nantinya perlu dibahas ini ya, supaya teman-teman di seluruh Nusantara ini bisa punya patokan harga yang baik gitu, sehingga memajukan semua pilot-pilot di eh, Nusantara ini ya. Nah, background fotografi saya ataupun buku saya ini kenapa saya sebenarnya bisa sih menulis buku ataupun foto ini, semua foto saya bisa, sangat bisa sekali. Kita ada foto video, hampir sudah 2 minggu ini kita foto-foto masjid saya segitu banyaknya kira-kira ya, ataupun foto-foto yang lain gitu. Ya, meskipun nggak sebanyak Om Anton kira-kira ya. Nah, sebenarnya bisa. Tetapi saya idenya adalah membuat buku ini buat teman-teman juga. Jadi mungkin saya bisa share ya, ini menarik juga. Om bisa saya share ya. Boleh, boleh. Nah, ini kelihatan teman-teman. Aman Om, kelihatan. Nah, nih teman-teman, kita launching bukunya. Ini orang-orang atau teman-teman yang di sini adalah pilot-pilot yang ada di dalam buku itu, termasuk sponsor, kemudian juga dari APDI. Jadi di buku ini ada catatan juga dari APDI, ya, kita undang. Jadi termasuk dari Menpar ya, jadi perwakilan. Jadi saya membuat teman-teman yang ada di buku ini juga hadir di sini, di launching ini. Jadi kita bisa bekerja sama. Nah, ide saya ataupun visi saya itu ke sana kira-kira. Nah, tadi pertanyaannya menyambung pertanyaan tadi. Benar juga dari Om Eko bahwa jangan harganya murah-murah gitu. Nah, perlu diketahui, kita harus tahu equipment kita, kemudian pengalaman kita, juga bagaimana portfolio kita yang sudah kita buat. Nah, itu yang akan menentukan harga. Nah, terlebih lagi kalau kita sebagai asosiasi bisa saling bekerja sama di semua, baik itu dengan sesama asosiasi membernya ataupun dengan antar member dari klub yang lain gitu ya, ataupun asosiasi yang lain. Itu sangat menarik. Yang penting itu aja sebenarnya. Sehingga industri dari drone ataupun fotografi akan bertumbuh dengan baik. Nah, seringkali banyak teman-teman, wah pokoknya kok murah. Nanti begitu pasarnya rusak, dia juga sudah nggak jadi fotografer. Nah, itu mungkin nanti asosiasi bisa membantu juga. Ini mungkin ada ide-ide dari teman-teman yang sangat suka dengan fotografi, ini bisa dikasih tuh harga patokan nih kira-kira. Nah, tentunya harga di Jakarta dengan di daerah-daerah yang lainnya mungkin sudah berbeda. Itu menurut saya hal yang menarik ya, sehingga asosiasi ini tidak hanya menjadi tempat untuk kita melakukan sertifikasi ataupun pelatihan, tetapi kita juga bisa berkolaborasi, bekerja sama satu sama lain dan menjaga ekosistem yang baik di fotografi dan drone itu. Oke Om. Kita lanjut ya Om ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Coba saya baca. Ini kalau dijawab semua keburu nggak ya?
Kita lanjut dulu dari urutannya aja deh. Ini ada lagi dari Om Nanda Komara. Ini kayaknya pertanyaan klasik teman-teman yang baru terjun. Biasanya yang terjun ke dunia fotografi itu ngobrolin bagaimana pertimbangan dalam menentukan megapiksel saat melakukan foto nih. Ya, misal ada opsi, oh ini opsinya ya, bukan pilihan kameranya ya, tapi opsi setting kamera nih. Pakai opsi yang 12 megapiksel dan 48 megapiksel atau mungkin ada yang lainnya lagi gitu. Pertimbangan apa aja sih kalau menentukan opsi megapiksel? Berarti bukan beli kameranya ya Om Nanda ya, tapi menggunakan modenya ya. Pertimbangannya kayak apa sih? Kayaknya lebih mudah jawabnya kalau gitu Om. Om Her silakan Om Her. Kayaknya ada dibahas di juga nih. Ada di memorinya saya ada tuh di buku hari ketiga juga ada. Jadi cukup relevan kan kayaknya. Jadi memorinya kalau secara spek ya tentunya dengan memori yang lebih gede kita mendapatkan foto ataupun video dengan lebih besar ya. Tapi kalau perbandingannya ataupun membandingkannya dengan harga itu menurut saya hanya strategi marketing aja. Contohnya, oh ya nanti 1 juta saya kasih harga 1 juta dengan megapiksel 12, itu boleh-boleh aja sih. Ya, Oke. mungkin teman-teman tadi berkaitan yang tadi ya dengan harga tadi ya. Nah sebenarnya baik tuh kalau seandainya dalam satu tempat ada apa namanya ada harga khususnya ataupun harga patokan gitu ya, SRP-nya gitu ya sehingga enak tuh jualannya semuanya juga oke gitu kira-kira. Kayaknya perlu dirumuskan tuh, sehingga harganya udah jelas gitu ya. Dan kita bekerja sama jadi lebih enak kan. Betul, betul, betul. Terserah caranya mau yang per jam, mau yang per hari. Tapi pokoknya ketika dihitung-hitung jadi sama gitu. Tinggal bahasanya masing-masing dibedain boleh lah ya gitu ya. Betul. Enak jelas. Oke, kalau ini megapiksel mungkin di sini ya Om Nanda ya. Lanjutannya tambahan dari Om Heri nih, saya bacain bukunya aja. Kalau pilihan opsi itu yang pertama hubungannya sama storage kita. Pastinya kalau foto yang lebih besar megapikselnya, storage-nya lebih cepat habis. Tapi juga kalau ngomongin resolusi yang lebih besar megapikselnya, resolusinya pastinya lebih detail untuk cetak besar misalnya. Cuma nggak usah khawatir dari pengalaman saya motret tuh pakai 12 megapiksel nyetak se A0 juga masih aman-aman aja deh asal cahayanya bagus ya jadi ISO-nya rendah gitu. Kalau udah ISO tinggi baru PR ya Om Her ya. Atau mungkin Om Heri punya pengalaman sendiri nih dengan megapiksel. Nah, itu panjang yang itu. Itu nanti aja kalau yang panjang-panjang. Karena ada urusannya dengan hasil fotonya sudah bagus belum, kemudian juga setelah hasil fotonya bagus, kan ada proses tadi cetak Meko A0 ataupun mungkin lebih besar lagi ya. Oh, Dan kebetulan saya juga ada pameran buku, pameran foto Meko. Dari handphone aja kita cetak handphone ya, itu ya. kita cetak sampai ukuran 1 meter kali 50, itu juga masih oke banget gitu dari Hmm. handphone. Ya. Ada pernah saya cetak banner juga hampir 5 meter dari handphone juga masih aman asal kita tahu triknya. Karena output-outputnya itu punya DPI yang berbeda gitu ya. Dari koran, dari billboard, dari indoor, dari eh, print itu juga eh, apa namanya berbeda-beda. Baik. Oke, ini pertanyaan ada yang meluas Om meluas. Eko, boleh sharing nggak Om Eko, Om Heri nih? Boleh dong. Bisa, Yang lain boleh. juga boleh nih. Boleh. Nggak cuma Ya, nanya, boleh saling sharing tadi, dong. tadi, ya, tadi kan ngomongin masalah apa namanya harga ya, harga soft copy ya itu ya, betul Ah, ya Om? betul betul betul. Kalau saya sih punya trik pernah pernah pengalaman Om. Jadi klien saya tawa dia minta foto, foto saya ya salah satu foto saya kasih harga soft copy terlalu tinggi Om harganya Om. Hmm. Oke saya tanya sekarang kebutuhannya untuk apa nih? Dia mau pasang di kafenya dia Om ternyata. Dia punya kafe dipasangin. Oke kalau gitu saya kasih harga hard copy. Jadi menurutku harga hard copy itu lebih lebih enak ya dalam arti klien tidak bisa memperbanyak secara enaknya. Cuman kalau sudah hard copy kan, jadi ya dia maunya size berapa, di situ kita cetakkan sesuai dengan standar kita ya cetak yang bagus. Akhirnya harganya lebih jatuh lebih murah kan karena tetap soft copy kan di kita kan. Itu sebenarnya trik aja sih, teman-teman bisa juga ngakalin gitu. Gitu ya Mary ya? Nakal kali ya? Enggak lah, nggak nakal. Kalau kita ngomongin fotografi, eh pasti kan ada kebutuhannya gitu Om Bion kayak tadi ya.
kita mungkin sambil sambil juga pikirin figuranya, mungkin buat dekorasi kafenya tadi yang cocok. Kan itu udah satu pekerjaan yang kita handle nih dari si klien kita kan. Dia tinggal tahu beres dah, udah nempel gitu ya Om ya. Jadi harganya harusnya juga jatuhnya kalau saya biasanya kalau permintaan hard copy lebih mahal dari soft copy justru Om Bion. Kalau saya lebih murah, Om. Oh lebih Karena murah. kan nggak bisa diperbanyak. Oke oke Kalau oke. saya pertimbangannya itu sih, tapi nggak tahu ya Om Eri gimana ya. Kalau saya sih karena jadinya pertimbangannya kan dia nggak bisa memperbanyak seenak dia gitu loh. Tapi Hmm, kan dia cuma terima si hard copy doang. Ya maksudnya kalau dengan bingkai dan lain-lain kan memang itu menurutku sesuai dengan karakter dan harga bingkai ya. Cuman kalau cetak kan kurang lebih sama ya di se-Indonesia ya kurang lebih ya Om Eri ya. Ya, kalau pengalaman saya, baik itu juga ada pameran foto, Om Dion, Om Miko, ataupun yang lain-lainnya, teman-teman. Itu biasanya kan kalau waktu kita cetak foto, itu buat pameran, kita ada tulisan tuh, satu per berapa gitu. Kalau satu per satu, itu mahal banget harusnya. Kalau satu per 30, per 100, ataupun kelipatan-kelipatan itu, nah itu berarti si fotografer mencetak sejumlah, contohnya 130, berarti dia hanya mencetak 30 untuk ukuran itu. Nah, itu yang menentukan nilainya. Nah, yang dipakai sama Om Pion itu seperti itu kira-kira. Karena yang nyetakin Om Pion, jadi filenya nggak keluar gitu kira-kira. betul betul. Karena kalau kita file keluar, dia kasih tahu contohnya saya mau cetak A4, nah filenya udah dikasih contohnya ya mau berapa sih, 7 megapiksel juga sudah bisa cetak lebih gede lagi kira-kira kan gitu. Terus ditambah ES sekarang ini diperbaiki lagi, bisa digedein lagi kira-kira cetaknya. Saya cetak ukuran pas foto aja bisa saya jadiin jadi 1 meter juga bisa saat ini ya. Jadi proses yang dilakukan Om Bio adalah melock untuk softwarenya itu ya, soft copy-nya. Oke, ini menarik ya. Apa namanya? Kalau ngomongin fotografi sebagai karya seni, itu tadi ya sebagai seni cetak. Jadi kita bisa menentukan seberapa banyak atau seberapa eksklusif karya kita ini. Sehingga tadi kita mau cetak cuman terbatas sekian gitu. Udah gitu filenya destroy atau kita arsiving aja buat diri sendiri. Tapi berarti kita juga harus komit nih sama diri sendiri. Udah ngejual satu doang cetaknya, lalu besok-besok kita perbanyak, berarti kita bisa dituntut nih sama sama pembelinya ya. Kita Bisa, bilang bisa, sangat bisa tuh. cetak Karena cuma dia belikan eksklusivitasnya ataupun hak ciptanya kira-kira seperti itu. Paling satu banding satu ya. ini banyak nih, banyak banget cara menjual karya fotografi yang cetak nih. Kalau tadi ada pertanyaannya kalau yang menjualnya di platform internet seperti di apa itu Stok ya. Shutterstock gitu, Microstock itu kalau misalnya pernah punya pengalaman nggak? Kalau misalnya pernah punya pengalaman prosesnya bagus atau enggak nih? Atau mungkin bisa share tips dan triknya. Oke, mungkin Om Heri nanti punya jawaban. Kalau dari saya sih, saya belajar nih dan akhirnya nggak terlalu fokus di situ. Yang pertama, biasanya yang lebih menjual itu kita harus belajar hal yang lain selain fotografinya. Jadi belajar keyword apa aja sih yang banyak dicari orang itu yang pertama. Lalu yang kedua tentunya foto-foto yang, nah kalau di fotografinya nanti banyak lagi PR-nya tentang jangan sampai foto-foto yang bisa apa namanya hak ciptanya diklaim, kayak misalnya di dalam itu ada orang. Nah kalau orang ini harus free, bahwa nanti kalau fotonya dipakai sama klien tidak akan ada masalah karena ada muka orang itu gitu. Terus kalau ada merek gitu kan, PR-PR-nya kayak gitu sih biasanya kalau kita jualan di internet. Jadi harus foto-foto yang umum banget. Tapi juga kalau mau laku harus apa namanya riset keywordnya. Jadi foto-foto apa sih yang lagi banyak dicari, itu sih kalau dari saya. Kalau dari Om Heri mungkin ada tambahan ya. Dari pengalaman saya, Om, dulu kan saya kontributor buat Getty Image juga ya, tapi yang versi cetak dulu ya, sebelum pakai slide-slide seperti itu. Nah, ini kalau ke sini sih Shutterstock makin kecil ya untuk kita punya apa namanya eh, dinilainya sama mereka gitu ya, karena makin banyak kemudahan, teknologi makin mudah, rate-nya makin turun lah pastinya. Kecuali
teman-teman punya hal yang sangat khusus gitu ya. Contohnya ada event khusus maraton di Borobudur. Aduh, Borobudur lagi kayaknya. Nah, kita yang pegang hak ciptanya itu bisa lebih enak ya. Jadi bisa di lock di Shutterstock atau macam-macam seperti itu. Tapi sebenarnya jangan terlalu jauh, om-om tadi yang tadi tanya. Kalau belum punya, masukkan itu sebagai kurator dari foto teman-teman di sini. Jadi waktu ngepost nanti keluar tuh. Kalau di set, wah itu sudah sekali set kalau bisa diterima. Waduh, itu udah jempol dua buat teman-teman. Karena belum tentu bisa di set. Ya, karena mereka akan melihat banyak ya. Satu tadi yang disebutkan Omeko bahwa UNE-nya ataupun syarat-syaratnya bahwa itu penting. Tapi lebih ke arah komposisinya salah, miringnya salah, kemudian penggunaan f-stop salah, kecepatannya salah, ketajaman ataupun ISO yang dipakai terlalu tinggi, itu juga pasti akan ditolak. Nah, dari situ akan muncul tuh info custom dari mereka. Nah, itu aja dulu. Kalau udah sukses, Tonton juga nggak apa-apa. lakukan terus-menerus, melakukan post, itu bisa menjadi hal yang baik ya untuk ya passive income lah kira-kira ya. Ini pertanyaan banyak tentang ini ya, rate ya. Ini juga Red adalah ya, ini kayaknya tarif. gara-gara ini ya, Tarif. perekonomian Iya. memburuk. Bagaimana menentukan tarif kalau kondisi pilotnya belum memiliki porto yang cukup banyak? Apakah rate card dari pilot drone tersebut tetap sama dengan pilot lainnya untuk menjaga harga pasar tetap stabil karena rate card sepertinya cukup sensitif. Nah, gimana nih kalau menurut Om Heri nih? Apa Om? Itu red card tadi? Sorry. Red card buat pilot yang belum punya cukup portofolio. Apakah harus disamakan sama yang sudah ya biasa emang sudah bergerak di bidangnya atau gimana nih? Kan untuk Oke. harga pasar nih kayaknya. Ya menurut saya rata-rata yang teman-teman ataupun pilot kita sebutnya newbie gitu ya, meskipun kita juga semuanya newbie ya. Nah itu biasanya akan lakukan pemangkasan harga gitu, habis-habisan gitu ya. Sehingga itu akan merusak harga. Nah sebaiknya harga itu ditentukan dengan, jadi balik lagi, equipment teman-teman dan juga eh, pengalaman teman-teman ya. Nah itu sebenarnya akan memudahkan teman-teman mengklasifikasikan dirinya gitu. Tentunya contohnya mini, saya menggunakan mini. Tentunya kan berbeda harganya dengan saya menggunakan Mavic 3. Secara kualitas sudah juga berbeda kan. Megapiksel sudah cukup besar. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ngomongnya newbie tapi pakainya Inspire gitu ya. Itu bukan newbie sebenarnya. Alatnya sudah membuat teknologinya sudah berbeda. Itu yang kacaunya di sana. Teman-teman punya Mavic 3 Enterprise gitu ataupun Mavic 3 Cine ya. sini gitu terus kemudian kasih harganya 500.000 gitu. Nah itu sebenarnya bukan newbie lagi, alatnya aja sudah nggak newbie gitu ya. Lupa aku barusan bisa motret. Nah teknologinya yang memudahkan kan, apalagi kalau still, meskipun hanya still ya, maksudnya bukan moving ya. Emang biasanya yang Kita punya eh, angle yang berbeda lagi yang terus konsisten bisa jaga lah. Kalau still aja kan dokumentasi gitu ya, nanti pakai Mavic 3 gitu. Nah, seperti itulah yang perlu diatur. Harusnya perlu diatur sih, sehingga kita punya patokan dari apa yang kita pakai, kemudian portfolio kita, pengalaman kita gitu ya. Tentunya mungkin ada banyak klien yang akan cari, oh, nggak apa-apa deh klien yang apa namanya eh, harganya murah dah gitu seperti itu. Nah, saya punya pengalaman juga kemarin itu ada klien saya karena sudah tahu rate saya mungkin agak ya karena saya sudah pengalaman saya motret buat Asian Games eksklusif ya 2018 kemarin di jet ski juga. Nah dia info, om ini segini murah sekali, bisa murah, nggak apa-apa pakai aja gitu. Nah kebetulan setelah pakai 2 minggu setelahnya info lagi, om ini kemarin pilotnya nggak bisa pakainya drone-nya mini, waduh ininya mini yang 2 gitu, di compare sama saya kasih tahu Mavic 3 gitu. ya.
Betul-betul. Terus Mini 2-nya sudah, kita tahu Mini 2 itu cepat hilang ya, ketinggian mungkin 60 meter, nggak sampai aja udah hilang sinyalnya. Sedangkan ya kepengen agak lebih tinggi kira-kira seperti itu. Meskipun tetap di dalam koridor keselamatan ataupun safety di 120-an kira-kira. Ya, nggak bisa kata saya. Akhirnya dia berbalik juga. Tapi ya susah ya membuat menjelaskan itu. Kalau mereka customer-nya merasa cukup dengan itu ya go ahead aja. Baik. Oke Om, ini pertanyaannya tambah banyak. Kita buka dulu untuk yang mau bertanya langsung. Kita mulai dari yang sudah angkat tangan ya. Om Aiman, silahkan Om, di open aja mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Om. Halo Om. Silakan Om. Oh, ini belum ada suaranya. Atau yang lain dulu. Tadi juga ada Om Nanda ya. Cek 1 2 3. Barusan udah di unmute Om. Iya. Lagi tadi. Halo Om. Oke, kedengeran Om? Kedengeran Ya, kedengeran. Om. Silakan Om. Oke. Terima kasih Om atas kesempatannya. Saya Benny Om. Oh, Dari Bandung, muridnya Om Eko. temannya Om. Ini undang Om Heri Chang ke kampus UPIN. Oh iya, mau banget kalau kebetulan lagi main ke UPI sih, pingin banget. Punten saya off cam dulu karena sinyalnya agak jelek di sini. Aman. Silakan. Mau nanya nih ke Om Heri Chiang. Ini di halaman 111 di buku yang 2017. Itu kan Om sempat singgung soal format vertikal Om. Itu Om katakan format vertikal memang jarang bisa dilakukan dengan drone jika memiliki fitur ini bisa mencobanya untuk memberikan emosi yang berbeda. Itu di bab tentang komposisi dan creative shooting Om ya. Saya belum tahu kalau di yang buku baru, siapa tahu udah ada detailnya, saya nggak tahu. Bikin baca juga sih. Itu yang gambarnya di lapangan banteng ya, Om? Oh, enggak. Yang hari ke-6 tuh yang tentang komposisi dan creative shooting. Ya, sama masih. Tapi ini yang buku 2017. Ya, yang ini nih Om. Sini nih Om. Oke. Ah, itu Om, betul. Format vertikal memang jarang bisa dilakukan dengan drone. Tapi jika memiliki fitur ini bisa mencobanya untuk memberikan emosi yang berbeda. Nah, ini saya tertarik nih Om. Saya ingin nanya khusus untuk videografi tapi Om. Tapi mungkin Om ada gambaran mengenai pertanyaan saya ini. Ini saya ingin bertanya khususnya untuk videografi Om. Kalau misalnya untuk kasus lanskap alam Om, ya Om, kan Om di sini banyak foto, banyak lanskap gitu, tapi juga tidak hanya alam, yang lainnya juga, yang isinya juga aktivitas manusia. Nah kalau kasusnya di lanskap alam, kalau alam itu kan biasanya kalau menghadirkan kemegahan, keluasan gitu, keagungan gitu kan biasanya dihadirkan dalam format horizontal tuh Om. Betul. Nah, kalau format vertikal ini digunakan untuk shot pemandangan alam, ini pemaknaannya seperti apa Om? Karena kan kalau di sosial media udah banyak dipakai nih, cuma kayaknya belum banyak yang bisa jelaskan gitu. Atau tujuannya lebih ke untuk apa gitu? Atau kalau tadi Om bilang soal emosi, itu efek emosi apa yang sebenarnya ingin dicapai jika subjeknya lanskap alam menggunakan format vertikal itu Om? Nah itu Om, kira-kira Om. Yes, thank you Om. Om Benny tadi ya? Ya, saya Benny. Sorry, namanya itu kok Aiman Wicaksi ini. Sorry. Ya Om Benny, thank you nih. Pertanyaannya cukup dalam dan mendetail langsung ke situ ya. Nah ini seperti yang tadi sampaikan Om Eko, kenapa saya bisa memunculkan creative shooting ini dengan vertikal? Karena tidak semua drone waktu itu bisa vertikal, hanya Mavic 1 zaman itu ya Om, yang bisa diputar ya. Meskipun sekarang kan Mini 3 sudah bisa vertikal ya. Nah ini ada contohnya di creative shooting di halaman 130 ya Om. Ini nggak? 30.
gitu. Nanti syuting semoga ada. Nah itu tuh. Nah ini vertikal. Nah berkaitan dengan pertanyaan tadi Om, dengan format vertikal ini kalau zaman dulu kan kita masih ada YouTube ya seringnya ya. Nah Instagram itu kotak ya, segi 4 gitu ya, atau skala Belum. sisi. Nah kalau kita lakukan semuanya jadi belum ada vertikal seperti TikTok sekarang vertikal semua ya. Jadi sebenarnya ini juga sudah menurut saya prediksi untuk ke depan lagi ya. Nah semuanya kan jadi vertikal tuh Om, ya kan? Landscape pun divertikalin juga semua kan di TikTok ataupun di Instagram sekarang juga mungkin hampir tahun ini kali ya si Instagram sudah vertikal juga kan bukan kotak lagi. Ya, betul. Nah, yang saya Betul maksud Om, di di sini vertikal. kita akan memunculkan kepadatan Om, kekuatan dari foto itu. Coba bayangkan kalau Om foto si patung pembebasan ini landscape ya, tentunya lebih luas. Jadi kemerdekaan ataupun belenggu yang kita mau dapatkan itu jadi kayak apa ya, kurang greget gitulah kira-kira feel-nya ya. Nah yang di sebelah kiri contohnya ada foto dari teman saya Pak Effendi, itu foto dari atas, ini yang lagi jemur ikan ya. Nah kalau saya bikin landscape itu kekuatannya lebih kurang oke ya, maksudnya enakan vertikal jadi lebih padat gitu, terus garis-garisnya lebih terasa gitu. Kalau landscape akan lebih terasa bebas ya. Nah ini mungkin kalau berkaitan dengan landscape, foto landscape enakan lebih luas karena akan lebih kelihatan bebas, lebih luas, lebih megah. Tapi kalau kita menggunakan vertikal ini untuk kesan-kesan detail itu akan lebih kuat ya menurut saya Om. Termasuk saya juga seringkali melakukan pemotretan vertikal ini meskipun bukan di drone ya, ini di landscape biasa. Itu saya biasanya kalau motret landscape seringkali saya vertikal juga Om. Nah ini ada gunanya di mana saya pernah jadi pemenang juara 1 waktu itu. Karena landscape foto lombanya adalah landscape tapi formatnya vertikal. Nah banyak orang yang nggak punya karena selalu foto landscape dengan horizontal. Nah akhirnya mau di crop bagaimanapun itu kesannya akan berbeda. Kalau saya biasanya akan memotretnya landscape dan vertikal. Nah ini bocoran buat teman-teman ya tipsnya. Nah saya sudah punya tuh Om Benny untuk vertikalnya. Jadi kalau vertikal ini lebih ke arah untuk mendapatkan feel padatan gitu kira-kira. Mungkin Om Benny bisa yang paling terasa kalau saya memotret si ini ya yang 2 contoh ini kira-kira. Supaya lebih kuat gitu tokohnya saya munculkan dengan vertikal. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Kalau Om Benny ini kemarin kalau nggak salah sempat bikin penelitiannya tentang format foto atau video hubungannya dengan device ya. Menurut saya juga terpengaruh oleh ini juga ya, culture ataupun budaya ataupun yang teknologi sekarang ini ya. Betul. Mungkin Om Benny juga di area fotografi gitu ya. Mungkin 15 tahun lalu kalau saya nanya sama siswa saya kelas fotografi, format yang mana yang enak, mungkin kanan kiri kita kasih tunjuk enak ya. Mereka oh ya enak Om gitu. Kalau sekarang format yang paling enak mana? Ditaruh di tengah Om. Padahal kita sebutnya itu adalah dead center kan kira-kira. Iya, iya. Nah itu yang menurut saya hal yang mungkin perlu dipikirkan oleh ataupun tidak dipikirkan oleh pembuat rumusan-rumusan komposisi ya. Bahwa itu terpengaruh juga oleh teknologi ke depan. Iya. Saat ini ada gitu. Jadi kalau boleh saya elaborasi lagi ya Om ya, Om Benny juga Om Hercang dan teman-teman yang lain, kalau kita ngomongin dari era sejarah fotografi nih, biasanya format dan komposisi itu akan berpengaruh di teknologi. Misalnya aja kalau zaman dulu kita masih pakai kamera TLR yang kameranya ada di depan dada,
maka kameranya akan angle-nya lebih bawah ketimbang orang yang pakai SLR yang akan ada di depan muka gitu. Itu dari angle nih. Lalu dari pemilihan rasio film pun jadinya mikirin komposisi. Kalau yang 1:1 dibandingin yang kalau zaman dulu 2:3 gitu ya. Terus sekarang ada 16:9 gitu. Cuman kalau ngomongin format vertikal horizontal dulu eh, ada dua-duanya. Hanya biasanya kalau ngomongin landscape umumnya horizontal. Jadi kalau ada yang berani pakai vertikal dan hasilnya berhasil tuh kreatif banget. Jadi dulu itu tujuannya kreativitas ya, makanya Om Heri Chang ini pasti menang karena wah gila nih, beda nih. Cuman kalau sekarang malah jadi umum, jadi malah orang yang udah belajar fotografi dari zaman dulu, pas sekarang harus masuk ke format vertikal, wah setengah mati gitu kan. Kita menghindari dead center, pengen bikin yang luas, tiba-tiba semua harus di tengah. Wah itu belajar lagi sih. Mungkin Ya, Om ya. Ini hubungannya ya sama. sama ini Om Eko. Dari kreatif syutingnya ini kan karena zaman dulu hanya Mavic 1 gitu ya dan mungkin belum banyak yang punya Mavic 1 contohnya. Nah, itu menjadi powerful, menjadi sesuatu yang kita bisa munculkan. Gue punya format vertikal. Nah, tujuan buku itu ceritanya seperti itu tuh. Jadi kreatif syutingnya dengan menggunakan format yang nggak dimiliki oleh drone lain yang semuanya landscape gitu. Jadi Jadi bahasa arahnya ke sana kira-kira kalau menuju ke bukunya Om punya tadi ya. Heri. Siap. Dan menurut saya ini malah makin relevan gitu dengan adanya mini 4 vertikal ya kan, kemudian itu ya. Iya. Baik, ini ada lagi Om Nanda Kosmara jadi mau bertanya. Terima kasih Om. Siap, Jadi Om. boleh. Kontak-kontak Om Halo, Ben. Ya Siap. halo, Om. halo. Suara saya udah masuk belum ya? Aman-aman Om, silakan. Oke, baik. Selamat malam om-om semua di Nusantara. Malam Om Nanda. Oke, saya kebetulan dari Bali, Om. Jadi sebenarnya mau mengulang pertanyaan yang tadi, maksudnya mungkin pertanyaan saya agak terlalu general, tapi saya mau spesifikin lagi. Kan saya pakai DJI Mini 4 Pro. Di situ mode fotografinya ada 12 megapiksel dan 48 megapiksel. Nah, menurut pengalaman Om Bion atau Om Eko atau Om Henry Eri, pada situasi seperti apa sih kita lebih better pakai yang 12 MP atau 48 MP situasi alamnya atau lightingnya. Jadi bukan bicara tentang storage-nya atau size megapikselnya. Itu maksudnya lebih ke situasi visualnya ya. Ada pertimbangan nggak dari om-om sekalian? Itu pertanyaan pertama, mungkin itu dulu. Gimana? Baik Om Heri, silakan Om. Ya kalau saya paling gampangnya sebenarnya kalau kita nggak ada masalah storage, saya menggunakan 48 aja Om. Jadi nggak repot ya. Gitu Om. Mungkin sedikit tambahan kalau kayak mirip mungkin ya sama drone saya pakai R2 nih, ada mode 48 megapiksel gitu ya. Mm-mm. Terus itu nanti hubungannya kan lebih sama kalau nggak salah kalau 48 megapiksel tuh dia beberapa foto di stitch. Jadi prosesnya pasti lebih lama. Jadi nggak untuk foto biasa nih karena kalau biasanya kan kita pengen track jadi gitu. Ternyata yang 48 itu dia di stitch dari beberapa foto. Jadi prosesnya juga agak panjang. Tapi kapan saya butuh? Mungkin tadi tuh kalau kita ngomongin cetak sih Om. Kalau ngomongin cetak besar atau misalnya mau ditampilkan di layar yang resolusinya cukup besar. Tapi kalau buat sosmed atau cetak ukuran buku, majalah atau di layar laptop biasa gitu, rasanya sih yang 12 megapiksel aja udah cukup sih ya. Oke, berarti nggak ada pertimbangan dari low lightnya ya, Om Henry. Ya Misalnya karena kalau low berbeda sih. Seingat saya oke. itu kalau 12 sama 48 kalau di MP Mini 4 itu 12-nya ada nggak bisa, sorry 48 nggak bisa di satu feature tertentu deh, Om. Seingat Hmm. saya ya. Jadi mereka harus pindah ke 12 gitu. Nah, itu benar. Saya juga sering main mode panorama nih, kan ada yang 180 derajat, ada yang Hmm. wide Hmm. 9 foto gitu. Hmm. Nah, kayak termasuk contoh yang di background saya ini pakai mode panorama 180 nih, di Hmm. merging berbagai foto. Dan kalau nggak salah memang kalau di mode panorama pindah otomatis ke 12 MP ya.
Ya, Nggak, karena dia mau di mm, stage supaya nggak terlalu besar gitu. betul. Nah, saya mau bertanya nih, kan tentu kita pakai RAW ya buat optimal. Di mode vertikal panorama yang horizontal 180 derajat atau yang wide itu kan kita bisa merging langsung di Photoshop atau di Adobe Lightroom. Hmm. Nah, pertanyaan saya benar nggak nih? Saya mau konfirmasi. Kan ada mode sphere ya, 360 derajat. Mm-mm. Nah, itu di Photoshop dan Lightroom saya nggak bisa olah mergingnya tuh selalu gagal. Selalu error. Bener nggak sih? Saya cuma bisa mode JPEG-nya aja yang saya bisa olah tuh mode sphere. Ada yang sering main nggak? Oh, Anu. oke, oke. Sama Om Itu Samuel. ya, ya, oke. Jadi kemungkinan itu kalau kenapa DNG-nya tidak bisa diolah, karena kemungkinan satu Lightroom-nya itu tidak sama versionnya, itu satu Om ya. Kodeknya ya, kodek buat Ya, buka kodeknya tidak sama karena si siapa namanya DJI. dia ini berbeda nih, dia bikin kodeknya kalau kita sudah stitching langsung jadi satu JPEG ataupun satu DNG, udah nih jadi. Nah, belum tentu si Lightroom punya kapasitas yang sama. Nah, sedangkan waktu JPEG dia kemungkinan memiliki kodek yang sama. Kira-kira jelasannya seperti itu. Balik lagi, tidak selalu harus menggunakan RAW loh. RAW itu saya biasa pakai kalau saya mau melakukan koreksi Om. Sedangkan kalau mau stitching dengan 360, saya malah nggak pakai DNG. Ini juga masukan dari eh, eh, Om Samuel yang pakarnya 360. Karena dengan DNG itu ngolahnya itu babak belur karena satu DNG-nya kan gede banget itu. Seukuran kualitas contohnya tadi 12 atau 48 dikali jumlahnya kan. 35 Jumlah kalau stitchingnya sphere. ya mungkin overlappingnya akan dikurangi ya, tapi 12 kali 36 kali guys speed gede banget kan gitu kalau DNG. Kira-kira seperti itu. Aku nggak tahu apakah Om Nanda buat apa kalau kita ngoreksi di Lightroom itu gunanya buat apa? Oh, pertimbanganku begini kan, eh, aku tentu mau menjaga kualitas sebaik mungkin dan RAW itu nantinya pasti saya hapus. Saya akan menyimpan hasil akhir dalam bentuk JPEG gitu, hasil udah Hmm. diedit segala macamnya gitu. Nah, makanya eh, kebetulan di mode Sphere itu aja yang RAW-nya itu nggak bisa diolah langsung di Adobe Lightroom dan Photoshop. Kalau mode yang 180 dan yang lain itu bisa di Hmm. merging Oke, oke. gitu sih. Makanya yang Hmm. 360 cuma JPEG-nya doang yang bisa saya olah. Jadi ya gitulah. Berarti ya mau Ya, konfirmasi kalau sih. ide saya itu eh, jangan memutuskan juga untuk diedit dulu ya. Maksudnya kalau bisa eh, pastikan semua lightingnya oke dulu untuk kita foto dibanding kita melakukan editing di sana. Tentunya sangat besar sih Om. Kadang eh, polanya besar banget. Itu biasanya hang atau tidak dikenali, Om Nanda? eh Bentuknya error gitu. Bentuknya meliuk-liuk saat di merging. Hmm. Tidak hang sih, maksudnya komputer saya mungkin cukup kuat. Hmm. Cuma yang mode Sphere itu selalu error. Oke, oke. Ya Ini kita gitulah. belum bisa jawab. Mungkin ada Sharing. yang Mungkin mungkin nanti bisa jawab tuh. mungkin nanti Apa ya? boleh diulang Om di kalau kita di apa namanya di programnya advance-nya foto video kan mau ada sharing knowledge nih berkala nih. Nanti ada sesi tentang 360 oleh Om Samuel. Ya. Oke. Kapan tuh? Thank you, Om Nanda sudah nanya ya. Tunggu aja informasinya Om. Sip. Terima kasih ya. Maaf terlalu teknis. Yuk, mari. Santai. Santai banget. Wah ini langsung udah ada pertanyaan-pertanyaan sudah ada yang angkat tangan. Saya simpen dulu ini. Boleh saya bacain dulu nggak Om Yazid, Om Viko? Bentar ya, ini ada yang nanya tadi kayaknya cukup cukup penting nih. eh Mana tadi? Tadi hubungannya dengan ini. Oh, Om Viko nih yang mau nanya. Boleh lah, langsung aja kalau gitu. Yang tadi ditanyain ya tentang pencurian. Silakan Om Viko dulu ya, Om Yazid nggak apa-apa ya. Om Viko, boleh? Ya, makasih Om Eko, Om Yasid. Mohon maaf. Selamat malam Om Heri, Om Eko, Om Bion, Om dan si semuanya. Selamat malam, eh Om. ini Om, maksudnya yang tadi yang saya di chat itu, gimana caranya untuk mencegah pencurian? Karena eh yang di Kupang ini pengalaman teman-teman landscaper itu
banyak dicuri untuk kalender gitu. Terakhir itu kasusnya terakhir-terakhir pas tahunya itu karena dipakai di bulan Desember. Pas Desember itu juga, loh kok kayak kenal ini foto. Akhirnya kita sama-sama ke bank, kebetulan dipakai di bank, akhirnya kita kami minta kompensasi 2 juta. Akhirnya bank setuju, yaitu udah untuk mencegah itu kira-kira gimana? Kalau saya pribadi biasanya itu ya kita mau kasih watermark apapun namanya biasanya orang nyuri masih nanti nanti dihapus. Tapi kalau saya biasanya kasih watermark tapi ada watermark yang tersembunyi saya transparan kasih kecil atau di mana biasanya segitu. Terus mungkin ini masukan lagi Om Eko yang masalah antusias. Mungkin ya dari foto-foto terbaik teman-teman APDI mungkin ada the best bulanan, nanti ada reward apa. Itu mungkin mungkin yang udah di eh, kurator itu sudah tampil lah kira-kira nanti bulanan itu mungkin bisa dibuat inilah dibuat the best bulanan atau mingguan. Mungkin minggu kalau mingguan terlalu ini ya, bulanan lah mungkin itu. Itu aja Om semuanya. Terima kasih banyak Om Eko, Om Heri, Om Bion dan semuanya. Baik. Terima kasih Om Fikul. Tadi tentang antusias itu udah masuk di idenya ya Om ya. Hanya kita lagi godok gimana nih nanti pelaksanaannya supaya ada apa photo of the month tadi ya. Pertanyaan idenya Om Fikul nih. Tapi nantilah itu dibahas di tempat lain lah ya. Om. Siap. Siap Om Eko. Mungkin Yang masalah pencurian itu pencegahan mungkin kalau kita boleh tahu, bahas Om sama-sama. Fikul, ya, Om Fikul tadi agak menggelitik buat saya. Itu bagaimana filenya bisa kekirim ke ini ya, ke banknya itu ya? Karena kan kalau kita di sosial media pasti kan kecil ya filenya, Om. ya, Kalau dari informasi dari banknya itu, jadi ada yang mungkin panitia atau apa ya, yang untuk ngurusin kalender, katanya ngambil dari sosial media. Kebetulan yang dipakai itu kalender meja, jadi nggak terlalu besar. Mungkin kalau kalender dinding ya kayaknya mungkin akan pecah gitu. Kayaknya kasusnya itu yang terakhir, yang dari ini. Kalau yang untuk pameran-pameran foto biasanya teman-teman eh ya susahnya ya namanya temen ya biasa diminta nggak dikembalikan foto-fotonya Ya, yang dipamerkan itu Om Mary. oke. Jadi Mungkin kalender tambahan kecil saja lah, kalender meja. berkaitan dengan kita bicara dengan bedah foto. Mungkin keluarin foto-foto teman-teman Om Eko yang tadi di slide. di bagian belakang ya Om. Enggak, bukan. Yang di foto-foto ada nama-nama teman-teman itu. Ini yang angkat-angkat juga sama Om Fikul, yang di Hotel Tentrem Om. Iya Fotografer Om Bion. juga tuh fotonya dipakai di websitenya Tentrem itu akhirnya kan digugat juga. Nah itu akhirnya gimana Om Bion? Ya digugat Om. Kalau saya juga pernah mengalami itu. Tapi video kalau saya dipakai juga. Cuman saya juga itu sama saya samperin. Kan kita punya Oh, buktinya Om, aman. siap Eksisnya siap kita siap. punya. Ya, ini juga sama ya. Ini kebetulan yang foto saya ya. Jadi biasanya kalau saya collab sama teman-teman, baik itu foto atau video, itu saya sudah amankan dulu Om. Ini jadi kalau contohnya seperti ini, karena saya yang desain sendiri ya. Jadi semua fotonya biasanya ada tempelan-tempelan seperti ini Om. Coba Om Eko yang lainnya Om. Nah, sebentar ya. Yang lainnya yang ada namanya Om. Ini ya, namanya kepotong kayaknya. Semua kan di sini. Oh yang di dalam fotonya namanya ya? Ya ada. Yang lain yang di atas kanan lagi. Yang lain mungkin jangan yang Nusantara, yang sebelumnya. Oh sebelum-sebelumnya ya Om ya. Kita cari. Nah, contohnya ini tugas juga ada kan. Jadi kita tempel dengan itu semua Om. Jadi eh at least ya kayak contohnya nih di atasnya. Nah nih, ini juga sudah ada kan Om. Jadi bawa lagi Om. Yang Oh, tadi. oh yang ini. Nah ini kan sudah ada tulisan di atas, di bawah seperti itu ya. Jadi saya juga mengkeep foto-foto dari teman-teman. Tapi kan bisa kebocoran itu terjadi kalau saya kirim ke
publisher kan. Kemungkinan mungkin publishernya ada banyak orang yang edit dan sebagainya. Nah ini semua fotonya saya embed Om. Jadi saya langsung tempel. Meskipun bukan foto saya tempel karena saya mau jaga bahwa kredibilitas saya yang saya sudah eh, mulai dari fotografi dari 99, saya mau jaga itu gitu. Jadi teman-teman ini perlu ditegaskan juga untuk mau bekerja sama juga harus memiliki track record seperti ini, nggak hanya wah cuan tiba-tiba menghilang gitu ya. Saya juga banyak sekali ya kasih teman order gitu tiba-tiba nggak tahu dikerjain atau enggak, tiba-tiba menghilang gitu. Next time-nya kok dikerjain sama orang itu lagi. Hal seperti itulah yang harusnya jangan dilakukan ya supaya ekosistemnya berjalan dengan baik. Ya, betul Kadang ada yang minta contoh aja, contoh dulu video, contoh foto. Habis itu hilang, bener nggak ada kabar ini jadi dipakai apa nggak kita mau telusuri udah malas. Nah Siap, itulah siap. yang saya mau jaga di mana ini karena pabrik ya ada sekitar 200 orang tadi yang lihat kita punya Zoom. Ini kredibilitas ataupun integritas yang kita mau jaga. Ini semua foto-foto dari teman-teman yang sudah diserahkan ke kita, saya mau gunakan dengan baik gitu. Bahkan tadi Om Eko tadi pertama kali muncul langsung sampaikan, saya bisa aja ngomong itu foto saya, sangat Iya, bisa. di awal ya. Ya, tapi kan saya kasih tahu itu ada dari Om Indra Palmadi, kemudian bukan dari foto saya. Ada foto Borobudur tapi di dalam itu foto saya, memang ada tulisannya. Ini kalau di yang terbitan terbaru tuh setiap fotonya, apalagi yang di tengah-tengah itu selalu ada nama fotografernya di dalam tapi di yang versi PDF ini yang buat contoh kita malam ini nggak ada, jadi nggak bisa lihatin contohnya. Ya, betul. Jadi setiap itu ada kayak log Om. Nah ini mungkin sekaligus kita membahas buku ini, saya berharap teman-teman juga punya kredibilitas itu, punya integritas itu, menjaga ekosistem yang baik, bukan hanya semata keuntungan hanya sebentar ya. Gitu. Om, ini sudah terlalu malam nih, kayaknya pertanyaan dari Om Yazid nih ya. Ya. Oke, Ya, satu lagi Om dari Om Yazid Om, kas Om. kayaknya harus ada sesi dua. Boleh Om, boleh banget. Silakan Om Yazid. Ya, makasih Om Eko, Om Heri. Mau tanya soal teknologi nih Om Heri. Dari pengalamannya, sekarang kan pabrikan banyak yang bikin yang spesifik, yang untuk foto video, ada juga yang peruntukan untuk mapping gitu. Nah, biar ketahuan nih, kami mau mengupgrade. Kalau misalnya mau menyasar pasar foto video, kami mesti mengupgrade drone yang mana gitu. Jadi apa kira-kira teknologi apa yang ada saat ini yang bisa menguntungkan untuk tujuan foto video? Mungkin itu saja Om Heri. Terima kasih. Oke, Om Yasid mungkin pertanyaannya drone mana yang cukup oke dengan foto ataupun video gitu ya. Nah menurut saya ini ada leak ataupun lubang ya Om ya, karena terkadang klien ini belum teredukasi sehingga yang dikejar sama dia seperti tadi contoh saya. Pokoknya harga murah meskipun unitnya mungkin Mavic Mini 2 gitu, yang 60 meter sudah low signal gitu ya. Ya ajar aja gitu. Ya nggak tahu mengatasi seperti apa ya. Nah ini juga sebenarnya perlu edukasi dari kita sebagai penyedia jasa itu Om Yasin. Tapi ada banyak juga drone-drone yang menurut saya DJI mempunyai varian yang sangat sudah cukup banyak ya yang kita bisa pilih ya. Untuk mapping juga ada beberapa case juga dari nggak hanya DJI, contohnya Autel memberikan kemudahan-kemudahan yang berbeda dengan DJI. Ini menurut saya segmennya ada banyak tuh Om. Kalau menurut saya sih kalau mau disegmenkan Mini 4 sudah bisa ya untuk menghasilkan foto yang bagus. Mini 3 juga sudah oke. Yang pasti jangan di zoom aja, kalau di zoom biasanya hancur tuh. Kalau mau foto-foto zoom biasanya kita sudah harus menggunakan Mavic 3 ya. Dan tentunya juga harus memiliki ataupun tahu knowledge bahwa ada zoomnya optical ataupun zoom digitalnya, kira-kira seperti itu. Jadi bangsanya perbedaannya di sana sih Om. Kalau Mavic 3 ataupun 4 saya rasa sudah cukup mumpuni untuk bisa project-project kecil ya, semacam game wedding ataupun liputan-liputan cukup yang
nggak terlalu besar lah. Itu sudah cover sih. Oke. Semoga membantu Om Yasin. Oke, siap. Makasih Om Heri, Om Eko. Memang zaman sekarang mungkin itu strategi pasar kali ya dari brand, dikasih ada pembeda yang khusus buat mapping, khusus buat foto, yang umum, ada grade-nya macem-macem ya. Betul, Om. Jualan. Jadi kalau saya biasanya kasih tahu nih, mau mini boleh, mau Mavic boleh, mau Enterprise ada, mau Inspire boleh lah. Kira-kira begitu. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Om Farizal tadi sudah bertanya, sudah dibantu jawab oleh Om Dion. Mungkin kalau lebih detailnya next time-nya. Terus Om Ade Regar mau bertanya, mungkin lain waktu ya Om ya. Kita buat sesi berikutnya. Terus tadi Om Beni dari UPI tadi buat Om Heri Chang katanya ini pakai bahasa Jawa nih. Nek pas dolan neng Bandung nanti sesi 2-nya tak fasilitasi. Ayo gas katanya gitu. Wah, ditantang. Gas. Siap Om Beni. Siap-siap, nanti kita pikirkan nih idenya ya gimana ya, biar seru. Tapi kalau Seru banget tuh, Om Eko. Sampai malam tadi masih banyak. Iya, ini masih banyak nih, seru banget. Baik, mungkin terakhir buat menutup ya. Kalau kita ngomongin tahun 2025 ini kan peraturan pengoperasian drone ini makin ketat nih, makin ketat. Kayak kalau dulu tadi banyak ada foto di atas objek vital nih, Candi Borobudur, terus foto-foto malam, foto-foto yang walaupun jarang tapi terbangnya di atas 120 meter. Nah, zaman sekarang kan itu semua sebenarnya nggak boleh nih. Kalau nanti udah ada penindakannya ya berarti makin dibatasi lagi si fotografi udara. Bahkan sekarang aja walaupun belum ada penindakan tapi kita sama-sama saling mengingatkan. Nah, kalau dari sisi Om Heri sebagai fotografer nih, dengan semakin ketatnya peraturan pengoperasian drone di Indonesia, gimana pendapat Om mengenai masa depan perkembangan drone fotografi? Ya, drone fotografi tentunya sekarang dipakai oleh banyak orang, banyak ya. Kalau dulu mungkin saya bisa menerbangkan, meskipun mostly ya, itu kita berizin sih Om. Tetapi kan sekarang perizinannya sudah berbeda ya dengan menggunakan seperti Sidopi dan sebagainya. Itu memudahkan kita, tetapi memang tidak secara birokrasi langsung kita bisa kerjakan gitu. Nah, ini kita perlu mengedukasi buat stakeholder yang lain ya, tentunya mungkin klien kita, sehingga kita bisa terbang lebih nyaman, aman, dan tentunya bisa kita pertanggungjawabkan, kira-kira seperti itu. Dan kedepannya sih akan lebih banyak. Nah, makanya ada peraturan. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya menerbangkan drone tanpa mengetahui satu, pengoperasian yang benarnya seperti apa. Itu satu. Dan kemudian kedua, belum juga tersertifikasi, ya kan? Dan yang ketiga, tentunya bisa juga mereka lakukan, waduh, pokoknya gue terbang dah bisa gitu. Nah, seperti itulah yang dihindarin, karena begitu dilakukan dan terjadi kecelakaan, itu yang menanggung akibatnya bukan hanya si pilot itu, tapi seluruh komunitas ataupun pecinta drone itu sendiri. Jadi perlu kehati-hatian, perlu tanggung jawab, karena bukan hanya kita yang dirugikan ataupun Anda sendiri yang dirugikan, tapi banyak masyarakat yang dirugikan. Kira-kira itu sih Om. Siap. Oke, terima kasih Om Heri Chang dengan jawaban yang tadi sangat komprehensif ya dan memuaskan nih. Artinya jangan berkecil hati dengan peraturan sekarang yang lebih rumit, terus udah nggak jadi saya mau belajar drone fotografi pakai drone gitu. Ya jangan berkecil hati juga, karena kita juga dari APDI terus menjadi jembatan ya. Artinya kepada teman-teman pegiat drone kita terus mensosialisasikan regulasi seperti apa, safety seperti apa, kapan kita perlu berizin, kapan boleh langsung aja. Tapi juga sama sama para regulator kita juga cerita gimana sih ini supaya kita lebih ya dipermudah. Tadi kan akhirnya ada sistem perizinan tuh jadi jauh lebih mudah. Juga ya hal-hal lainnya kayak misalnya pengoperasian supaya nggak
jadi diperketat. Tapi justru harusnya apa namanya environment-nya bagus ya, karena semakin diperketat berarti memancing kita untuk terus selalu kreatif gitu ya Om ya. Ya, betul, betul. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir Om sebelum ditutup. Apa ya kata-kata terakhir? Ini apa? Tetap kreatif, tetap menerbangkan drone dengan aman dan bertanggung jawab. Baik. Sesuai ini ya. Apa namanya? Motonya APD ini. Terbang aman, bertanggung jawab, martabat. Oke, terima kasih Om dan si semua yang sudah Bersama Om Eko. apa Om? Foto bersama. Oh, foto bersama betul. Sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu. Ini ada juru fotonya atau saya nih yang fotoin? Sebentar. Om Eko aja gas Om. Oke, siap. Saya lepas dulu spotlightnya. Lalu udah lama nih nggak pakai zoom. Gallery view. Ya, buku boleh dinaikin tuh. Kita foto bersama ya. Ini di Ada yang punya bukunya nggak Om? dulu naikin ya. Tuh. Kalau di saya ada 3 halaman, jadi kita akan foto 3 kali karena nggak tahu nih om-om ini tesis ini akan ada di halaman keberapa. Silakan nyalain kameranya dulu semua, biar bareng-bareng ya. Oke, sudah, siap ya. Sesi pertama boleh dinyalakan kalau yang mau nyalain. Kalau yang nggak bisa ya sudah, baik. Sesi pertama, iya masih ada yang nyalain. Ayo nyalain dulu. Ayo. Oke, udah cukup atau ada yang masih mau nyalain kameranya? Kalau udah, baik, saya akan mulai. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. Oh sebentar. Maaf, untuk yang halaman kedua saya izin Om Heri Changnya biar selalu ada di setiap halaman. Ya, kliknya nggak berfungsi. Sebentar Om, maaf. Mohon maaf, jadi lama. Om Heri Chang. Spotlight. Sebentar. Oke. Sekarang kita foto halaman kedua ya. Halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Oh, tetap ternyata halaman kedua begitu juga. Baik, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah 3 halaman. Terima kasih untuk Om dan si semua yang sudah hadir malam ini. Saya kembalikan zoomnya kepada Om Bion. Ya, terima kasih Om Heri Chang, Om Eko, dan teman-teman semua. Terima kasih. Kelihatannya ini Om, tadi membahas tentang undang-undang itu seru juga Om. Nanti kita carikan Om. Ya, tentang etika fotografi, hak cipta, dan lain-lain itu sebetulnya banyak sih. Tadi saya sudah menjawab dari Om Rizal tadi pertanyaannya. Jadi ada undang-undang nomor berapa tadi? 28 ya? Ya. 28 tahun 2014 ya kalau saya. Nah itu ya kebetulan saya kan saya di lulusan hukum jadi itu sudah teman-teman bisa ngecek tuh banyak Om. Kalau sekarang case-nya ada kita lari-lari tuh, lari-lari kita difoto tahu-tahu dikomersilkan itu sebetulnya ada semua ada. Saya udah baca beberapa. Jadi memang ada case-case-nya di situ. Nanti mungkin teman-teman foto video bisa sambil cari lah atau sama Om Prama kan bisa nanti ada advokat kita dari APDI mungkin bisa memberi pencerahan tentang bagaimana etika ya tentunya etika ya salah satu etika dan bagaimana secara hukumnya kalau kita ngambil foto orang atau mengambil objek yang bukan publik ya itu bagaimana nanti coba itu seru deh kelihatannya bahasanya akan seru itu. Jadi gitu, terima kasih teman-teman semua. Tadi ada 180 sekian orang. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya dari Om Heri Chang, bedah buku. Kita tunggu minggu depan, mungkin Om Pius ya, prepare untuk FPV Om. Wah. Jadi minggu depan akan ada
FVV, ada Om Pius, ada Om Ari tadi saya lihat. Jadi Ya, nanti beliau sama yang Om akan Ari mengisi sama nanti sama Om Mario ya. Nanti Om Mario. Betul. ya, nanti Oke, Om. minggu depan FVP kalau ada tambahan baru dari teman-teman mapping dan lain-lain nanti kita informasikan di IG APDI dan di IG sertifikasi.apdi.id. Terima kasih teman-teman semua. Om Terima dan kasih. Sis, selamat malam. Selamat Malam. berpuasa lagi persiapan sahur. Nah, Yuk, terima terima kasih kasih semua. teman-teman Oke, semuanya. Terima wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Selamat Om. malam. Waalaikumsalam Terima kasih. semuanya.